maka perut ini harus rapi. Jangan diisi yang haram. Yang remeng-remeng juga harus ditinggal, apatah lagi yang haram. Yang halal masih banyak. Yang halal minta sama Allah. Maka habis sholat Jumat diajarin oleh Nabi, sahabat Nabi baca kalau Jumat jangan kurang dari 4 kali, apatah lagi kalau sampai 70 kali. Allah kasih rezeki halal yang banyak dan berlimpah. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalikan haramik, wa bi ta'atika an maksiatik, wa bi fadlika amman siwak. 4 kali habis Jumat, paling dikit jangan kurang dari 4, kalau bisa 70 kali. Cek sampai 7 Jumat, grafik daripada keuangannya yang halal akan Allah buka jalan-jalannya. Kenapa? Minta harta yang halal. Ini penting. Penting. Jangan enggak. Aifatil batni, jaga perut daripada barang yang kagak bener. Repot. Karena di perut ini sumber segalanya. Maka jangan kita masuk barang yang haram. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cucunya Sayyidina Hasan Husain ngambil, bocah umur 5 tahun. Ada orang nitip zakat sama Nabi, kurma dimakan nama dia, bocah main ambil aja. Nabi lihat ini kurma zakat yang harus dibagi sama fakir miskin, dicekek lehernya. Cucunya umurnya 5 tahun, cekek. Kahin dalam hadisnya itu. Ambil cekek, sampai muntah. Nggak boleh, haram. Keluarga Nabi makan zakat haram. Kenapa sampai dicekek? Kalau masuk perut repot. Masuk perut. Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an punya khodim, tukang dagang, karyawan. Biasanya kalau apa aja nanya Abu Bakar, ini makanan dari mana duitnya? Abu Bakar tuh apa aja dia nanya, dari mana duitnya? Itu hari itu lupa nanya. Kalau nggak diingetin oleh karyawannya, habis dia minum susu, gitu, susu, tuan minum. Dia nanya, biasanya nanya dulu, nggak pakai minum. Oh iya lupa. Dari mana? Dia ceritain, ini sumbernya begini-begini. Ah ini haram. Itu Abu Bakar nungging, dimasukin jarinya ke mulut biar muntah. Enggak mau ada yang haram dalam perutnya. Abu Bakar. Aifatil batni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat Rasulullah menjadi hebat karena punya panutan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum jadi nabi, panggilannya Shadiqul Amin, orang yang jujur dan terpercaya. Betapa orang kafir Quraisy ama Nabi gedek, ame Nabi gedek, ame Nabi gedek, tapi nitip apa aja ama Nabi begitu. Ini mau pergi Muhammad, gue nitip ya, padahal sama Nabi benci, begitu, kayak begitu. Kenapa? Dia jujur, begitu. Nabi. Maka kenapa Imam Ali bin Abi Thalib waktu Nabi hijrah nggak boleh ikut, suruh tidur. Ali kamu jangan ikut, saya mau Abu Bakar. Karena suruh ngebalikin barang titipan-titipan yang masih ada sama Nabi. Ini punya si Anu, ini punya si Anu, ini punya si Anu, lu anterin Ali. Begitu. Padahal yang nitipin tuh sama Nabi gedek banget, ngata-ngatain, begitu, kayak begitu, jujur gitu. Ali bin Abi Thalib, sidqil hadis, ngomong yang jujur, ndak usah kita ngarang-ngarang, hidup apa adanya aja, hidup apa adanya. Nggak usah hidup di atas pura-pura, pakai bedak, pakai lipstik, begitu, medok banget. Tahu pantatnya burik, bener nggak?
Begitu. Mau ngapain? Hidup apa adanya. Nggak usah kita so ini so itu. Mau ngapain hidup? Hidup di atas kepura-puraan itu tidak benar. Dan itu bukan akhlak Islam. Disebut orang munafik, idza haddatsa kadzaba. Bila dia berbicara dia bohong. Dan muslim harus lempeng kayak Alif. Alif lempeng. Nggak usah apa adanya aja itu. Begitu. Gitu, daripada kita berpura-pura maksain diri. Harus ngutang sana, ngutang sini, jadi stres ujungnya. Ngapain? Hidup apa adanya. Itu paling nikmat. Yang penting jangan tinggalin zikir mendekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar Allah buka jalan dalam hidup dan kehidupan. Kedua, wa hifdzil amanah. Ali, kamu harus jaga amanah. Apa itu amanah? Amanah itu adalah menjaga amanah adalah menjaga apa yang diberikan tugas oleh Allah maupun oleh orang kepada kita, baik dalam hal diri maupun hal kemasyarakatan. Amanah dan amanah, menjaga amanah, Allah perintahkan dalam Al-Quran, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah suruh kalian menunaikan amanat kepada yang empunya. Falyu'addil ladzi tumin. Hendaklah yang diberikan amanah menunaikan amanat yang diberikan kepadanya. Jaga amanat. Amanat itu ruang lingkupnya luas. Salat adalah amanat, zakat juga amanat, puasa juga amanat, haji amanat, wudu amanat, ngaji sebagai bentuk syukur dikasih akal amanat. Begitu seterusnya dari seluruh yang Allah perintahkan, hakikatnya adalah amanat dari Allah yang dibebankan kepada kita. Di luar itu, anak juga amanat, harus kita didik dengan benar, bukan berojol doang. Kita kasih makan minum rohaninya masa bodoh. Istri juga amanat, segalanya amanat. Maka amanat ini harus dijaga. Segala sisi-sisi kehidupan seorang anak manusia sejatinya adalah amanat yang dititipkan oleh Allah kepadanya. Membuat undang-undang yang benar adalah amanat yang dibebankan pada legislatornya, anggota dewan. Jangan asal-asalan kalau buat undang-undang. Kalau buat presiden bolehlah lulusan SMA, tapi kalau jadi karyawan kudu sarjana. Ini tidak benar. Yang tinggi atur. Itu buat undang-undang yang memihak kepada rakyat. Itu tugas anggota dewan. Membuat perda tugas anggota dewan daerah, apa provinsi atau kabupaten kota. Begitu. Mengobati orang sakit amanat di tangan dokternya. Dokter kudu benar ngobati orang. Kudu benar. Murid adalah amanat di tangan gurunya. Ilmu adalah amanat di tangan para ilmuwan. Tidak boleh kita menfitnah orang, main comot-comot, clipping atau dua lalu untuk merusak apa yang orang sudah yakini secara ijma. Tidak benar.
ilmu amanat, jabatan juga amanat. Wewenang yang ada di pundaknya harus digunakan dengan benar. Semuanya bersaksi yang benar adalah amanat di tangan para saksinya. Memutuskan hukum yang benar adalah amanat di tangan para hakimnya. Rakyat amanat di tangan para penguasanya. Goresan tangannya akan diminta pertanggungjawaban tanda tangan yang dia berikan. Apakah tanda tangan ini akan mensejahterakan rakyat atau tidak? Kelak dimintai ahli jaga amanat. Rusaknya tatanan kehidupan di tengah-tengah masyarakat, terutama dewasa ini, kalau mau jujur, penyebabnya karena kurangnya dan hilangnya sifat amanat yang ada pada diri individu masyarakat. Bila amanat ini dijalankan dengan benar, maka kita telah mencontoh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tentang amanat dulu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita ada orang jual tanah. Berapa harga tanah ini kau mau jual? Dia bilang 5.000 dinar. Biar gampang aja dah. 5 miliar. Begitu. Saya jual. Baik, saya beli. Dibeli itu tanah dengan harga 5 miliar. Ketika tanah itu digali, ada harta karunnya. Ada harta karunnya. Ada emas di bawahnya. Ada emas. Yang beli nggak terima. Samperin yang jual tanah. Pak, ini di dalamnya ada emasnya. Saya ini beli tanah bukan beli emas. Ini punya bapak. Tuh menjaga amanat. Kalau kita najong banget. Bener nggak? Emang nggak bener? Ini saya belinya tanah bukan beli harta karun. Ini punya bapak. Kepada yang menjual tanah. Kata yang jual tanah, kan saya jual tanah sama isinya, pohon segala macam. Ya punya sampean lah itu mau udah saya jual. Enggak. Orang saya belinya tanah doang, enggak harta karun. Tapi kan saya jual tanah ya tentu sama isinya, air segala macam. Tapi kalau ada harta karun ya rezeki ente. Enggak. Saya enggak beli. Saya beli tanah doang. Ribut ini enggak mau nerima harta karun. Apa disumbangin aja sama Darul Ma'wah? Begitu, enggak mau nerima. Dia datang kepada seorang ulama. Masing-masing kata dia, ini bukan punya gue, punya lo. Gue mau beli tanah. Kata yang jual tanah, lah ini punya lo, gue udah jual. Balik-balik. Kata kiai yang sangat adil, daripada ini nggak ada yang ngaku. Kalau hakimnya, yaudahlah gantengan kamu buat kewa aja. Baik, begini Pak, begini, biar cepat karena yang ngantri sidang nih banyak. Ente punya anak? Punya. Apa? Laki. Udah nikah? Belum. Ente punya anak? Punya. Udah nikah? Belum. Apa? Perempuan. Nikahin? Dinikahin. Nikahin. Nikah. Panggil anakmu. Dinikahin sama kiai. Apa mas kawinnya? Harta karun. Kasih dia. Begitu. Habis nggak ada yang ngakuin, saking jaga amanah. Kasih amanahnya. Kiai juga nggak ngambil juga. Kalau kita kiainya, buat gua aja. Enggak. Bagi. Udah. Pengantin baru jadi OKB, orang kaya baru.
hartanya banyak. Saking hifdzul amanah, menjaga amanah. Ini adalah pesan Nabi. Kita harus jadi orang amanah. Siapa aja harus ada amanah. Amanah yang benar. Amanah. Imam sholat tuh kasih duit barang seperak. Dari seperak itu kalau ada imam sebagai bentuk amanah, kita jadi pengurus. Karena bakal ditanya di akhirat, kita termasuk orang yang menghargai agama ataukah kita orang yang nginjek-nginjek agama. Masjidnya rusak, pintunya jebol, temboknya roboh, miring. Nyarilah tukang ngaduk, suruh betulin tuh tembok, suruh di plester kembali. Kira-kira yang tukang ngaduk tuh dikasih duit nggak? Kasih duit nggak? Kasih. Padahal ngerapihin masjid doang. Masa yang ngesahin sholat, kalau imamnya ini nggak bener kan lah kita masuk neraka. Ini nyampe akhirat kita nggak hargai imamnya. Ini pengurus begini bakal ditanya di akhirat sama Allah. Lu agama lu kagak hargai, dunia aja lu hargai. Hargai pengurus. Ada mau 1.000 perak kayak imam begitu. Gitu. Semampunya dia kasih. Kalau saudara yang ngaji ini moga dikasih rezeki banyak, duitnya banyak gitu ya. Punya kontrakan ada, 1 pintu mah sisihin buat ngasih imam-imam sholat tuh. Bikin sah masyarakat. Sholat kita bisa nggak sah kalau imamnya nggak sah. Masa nggak kita hargai? Itu mah kita nginjak agama, nggak hormat sama Islam. Kasihlah paling nggak Ramadan kasih sarung BHS merek Atlas, boleh hasil santunan. BHS boleh hasil disingkat, iya kasih. Begitu. Mau ngapain duit ada disimpan di bank dipakai sama Cina buat usaha? Mau ngapain? Nggak manfaat sama orang. Mau numpuk-numpuk doang, buat apa? Begitu, biar manfaat. Begitu, nggak ada duitnya tempat kita, yang ada bantuin imam. Imam kasih ke 50.000 ke 100 ke. Imam apa nih? Penghormatan saya agama. Ente bikin sah orang kampung kita. Begitu. Moga bapak-bapak duitnya banyak. Kayak begitu. Hormati. Kasih penghormatan agama imam. Begitu. Sian. Begitu imam. Jadi orang berlomba-lomba pengen juga jadi imam. Kan bagus. Pengen bener dulu, paling gak bisa ngimamin anak bini ya kan. Begitu. Jangan bisa nyalain doang. Imam kayak begitu suruh maju parahan dia ya kan. Jangan begitu juga kita. Ini hifdzul amanah, menjaga penghormatan. Marbot kasih. Ada tai ayam aja diomelin mulu merbot. Ini kurang jaga masjid. Tapi enggak diopenin banget merbot. Sakit aja kagak ditengok sama pengurus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Emang ada yang kayak begitu? Yang mana orangnya ini? Jangan kita hormati. Insya agama biar benar. Karena kita ada pertanggungjawaban di akhirat, bukan di dunia. Bukan. Di akhirat repot. Lebih-lebih kita dulu punya engkong baik. Umpamanya engkong kita wakafin tanahnya buat masjid, maka kita cucunya yang lebih dulu nyontoh. Engkong ngeluarin sekian, saya juga harus sekian kayak engkong.
Gitu. Jangan kita kata itu musola wakaf engkong gua. Lu apa? Yang masuk surga engkong. Kitanya kagak. Bener nggak? Kan kitanya kagak ada karya. Karya kita apa? Biar kita jadi cucu, bener-bener cucu engkong. Namanya menapaki engkong. Ini namanya bagus. Hifdzul amanah. Pesan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali bin Abi Thalib, tentu kepada kita bersama. Maka amanat ini penting. Lidah amanat, mata amanat, telinga amanat, tangan amanat, kaki amanat, yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak kita di akhirat. Yang ketiga, saudara sekalian, wasakhain nafsi. Ali, kata Nabi, milikilah kedermawanan jiwa. Jiwa yang dermawan. Apa itu kedermawanan jiwa itu? Yaitu kita memberi orang lain tanpa kita bangkit-bangkit. Apa itu bangkit-bangkit? Ungkit-ungkit. Apa itu kedermawanan jiwa? Kita gembira bila ada orang datang minta sama kita, meski nggak ada yang kita beri, apalagi ada. Ini orang nyuruh kita masuk surga, cakep nih, itu dermawan namanya. Kalau ada pengemis girang, dia siap jadi kuda kita yang nganterin paket barang kita di akhirat. Itu dermawan. Dermawan jiwa itu dia menggunakan uang tidak boros dan tidak ngirit. Itu menggunakan uang ngirit, uang ada, ya Allah makan nasi putih ama air putih ama garam. Duit banyak, kontrakan banyak, ditawarin ngopi, enggak, asem lambung. Apalagi ya, sop iga, kolesterol. Sate kambing, darah tinggi. Duren, darah tinggi. Emping, asam urat. Kangkung, asam urat. Ya Allah, duit banyak, sengsara banget. Gitu, ampun banget. Dia mati, bininya kawin lagi sama tetangganya, mana musuhnya lagi waktu hidupnya. Ya Allah, mobil Alphardnya dinaikin dia, kita dikubur sengsara. Jangan, mumpung kita masih hidup, hidup harus nikmat. Insya Allah. Dermawan itu enggak ada yang ujuk-ujuk, enggak ada yang tiba-tiba. Kita lahir dalam keadaan pelit. Kita lahirnya menggenggam. Menggenggam itu dermawan apa pelit? Maka kita kudu latihan berderma. Latihan 1000 perak saban hari. Nggak usah dikasih sama yatim, sama fakir miskin, nggak usah masukin di kaleng. 1000 masuk, besok masuk, besok masuk, latihan aja. Ada yang datang, anak saya nggak bisa bayar sekolah, berapa po? 300.000, kita intip. Oh ada 300 nih po, bermanfaat. Kalau 1000 kurang ada manfaatnya, langsung dikasih, simpen aja, ngasihnya nanti gitu. Melatih diri menjadi dermawan. Banyak orang yang tinggi derajatnya bukan karena banyak sholat sunnah, enggak. Bukan karena rajin puasa, enggak. Orang yang tinggi derajatnya tercepat bila dermawan. Ini mohon maaf saya mau dongengin, bukan juga untuk ngajarin males, bukan. Saudara tahajud saben malam 100 rakaat saben malam, cakep enggak tuh? Cakep. Tahun enggak putus. Ama saudara sedekah enggak usah gede, 2000 perak saben hari.
ganjarannya gedean 2000 perak dibanding itu tahajud 100 rakaat. Beneran begitu. Ini amalan paling mulianya, amalan berbagi, amalan paling mulia. Dari mana kita tahu? Banyak di kampung kita tahajud merajin, tapi pelitnya 70 setan. Bukan atu doang. Iya. Ada nggak kayak begitu? Sholat berjamaah rajin, pelit banget. Puasa Masya Allah Senin Kamis. Kalau ditanya ada sumbangan mau maulid, emang ada dalilnya? Nanya dalil. Begitu. Agustusan aja nggak ditanya, ada dalilnya tuh? Kagak. Berapa kurangnya? Begitu. Kita harus latihan berderma, dan ini bikin sehat. Dawu mardokum bis sodaqah, obati orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Ada keluarga kita kurang sehat, sedekah, minta sehat, Allah kasih sehat. Sehat, berderma. Kedermawanan jiwa ini bukan duitnya banyak, bukan. Jadi bukan diukur dari duit, dari jiwa. Ada orang duitnya banyak, kalau Jumat ada kotak amal pura-pura merem, udah lewat aja melek. Ada nggak kayak begitu tuh? Yang mana orangnya? Ini namanya orang miskin berlimpahan harta. Ada orang rumahnya ngontrak kecil, tapi ada kotak amal dia bantu isi. Ini namanya orang kaya berlapiskan kekurangan. Karena kaya miskin tuh bukan dibentuk barang, di jiwa. Kalau jiwanya miskin, kaya yang di Ragunan, kunyuk. Tahu kunyuk? Udah dapat pisang tuh dikasih lagi tangan kirinya, udah tangan kiri pakai kaki. Ini yang kayak begini. Begitu. Makanya di Betawi itu cakep. Kenapa orang dulu-dulu subur-subur? Latihan silat. Di Betawi itu ada 3 S. S3. Dan itu kalau udah lulus tinggi. S3. Sholat, sholawat, silat. Sholat, sholawat, silat. Begitu. Main silat. Begitu. Ada back silah. Begitu. Ada gerak rasa lah. Macam-macam. Ada pencak silat gitu. Udah belum? Belum. Waktu lagi. Tuh begitu. Maka kata orang tua dulu berpesan hidup, kalau kamu pengen mulia, jangan kagak lo jadi pesilat. Lo jangan jadi petinju, baba kagak redo. Tuh orang dulu. Ini nasihat bagus. Lo jadi pesilat, bener-bener dia latihan silat, padahal bukan begitu. Yang namanya petinju itu maknanya pelit 17 setan. Orang tinju tuh tangannya ngepel, udah ngepel pakai sarung lagi. Innalillahi wa rajiun. Itu si rajanya pelit, bener nggak? Orang tinju tuh tangannya terbuka pengepel. Nah, pesilat itu tangannya terbuka pengepel. Terbuka itu ciri kedermawanan jiwa. Maksudnya begitu. Jadi orang dermawan. Lihat kita ini. Coba aja lihat teman kita yang pengennya makan mulu. Enggak mau Mau jangan. Ini makan dari Jikokom, Cipondo. Enggak mau Jadi penyakit enggak Bang Amir? Penyakit. Pengennya nerima mulu dari Allah. Enggak mau berbuang. Penyakit. Jadi stroke, darah tinggi, tetek bengek. Itu gara-gara nerima mulu, enggak mau berbuang. Itu begitu. Keempat, biar cepet. Wa'ifatil batni, menjaga perut. Perut ini harus kita jaga dari barang haram. Kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bih. Tiap daging yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih pantas. Sumber segalanya dari perut.
Perut ini adalah bensin, tangki, motor. Diisi bensinnya Pertamax, jalannya iya lancar. Bensinnya air, hah? Kagak jalan. Bensinnya campuran, ngebrebet. Begitu orang kagak dohor, kagak asar, kagak maghrib, kagak isya, kagak subuh, ini patut diduga bensinnya air. Ada orang kadang sholat, kadang kagak, kadang sholat, kadang kagak, patut diduga bensinnya campuran. Ada orang dohor, asar, maghrib, bisa subuh dia ibadah terus. Ini husnudzon kita bensinnya Pertamax. Begitu. Maka jaga ini perut daripada makanan yang haram, daripada makanan yang dilarang oleh agama. Sebab dari perut ini akan muncul segalanya. Coba lihat maling yang isi perutnya dari hasil dia nyolong. Saya mau tanya, maling ada nggak punya pikiran besok malam Selasa ngaji kemana ya? Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Yang ada apa? Operasi kemana? Dari mana tuh muncul operasi kemana? Dari mana tuh? Dari perut. Maka perut ini harus rapi. Jangan diisi yang haram. Yang remeng-remeng juga harus ditinggal. Apatah lagi yang haram. Yang halal masih banyak. Yang halal minta sama Allah. Maka habis sholat Jumat diajarin oleh Nabi, sahabat Nabi baca kalau Jumat jangan kurang dari 4 kali, apatah lagi kalau sampai 70 kali. Allah kasih rezeki halal yang banyak dan berlimpah. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalikan haramik, wa bi ta'atika an maksiatik, wa bi fadlika amman siwak. 4 kali habis Jumat, paling dikit, jangan kurang dari 4. Kalau bisa 70 kali. Cek sampai 7 Jumat, grafik daripada keuangannya yang halal akan Allah buka jalan-jalannya. Kenapa? Minta harta yang halal. Ini penting. Jangan enggak. Aifatil batni, jaga perut daripada barang yang kagak bener. Repot. Karena di perut ini sumber segalanya. Maka jangan kita masuk barang yang haram. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cucunya Sayyidina Hasan Husain ngambil, bocah umur 5 tahun. Ada orang nitip zakat sama Nabi, kurma, dimakan nama dia. Bocah main ambil aja. Nabi lihat ini kurma zakat yang harus dibagi sama fakir miskin, dicekek lehernya. Cucunya umurnya 5 tahun, cekek. Kahin dalam hadisnya itu. Ambil cekek, sampai muntah. Nggak boleh, haram. Keluarga Nabi makan zakat haram. Kenapa sampai dicekek? Kalau masuk perut repot. Masuk perut. Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an punya khodim, tukang dagang, karyawan. Biasanya kalau apa aja nanya Abu Bakar, ini makanan dari mana duitnya? Abu Bakar tuh apa aja dia nanya, dari mana duitnya? Itu hari itu lupa nanya. Kalau nggak diingetin oleh karyawannya, habis dia minum susu, gitu, susu, tuan minum. Dia nanya, biasanya nanya dulu, nggak pakai minum. Oh iya lupa. Dari mana? Dia ceritain, ini sumbernya begini-begini. Ah ini haram. Itu Abu Bakar nungging, dimasukin jarinya ke mulut biar muntah, nggak mau ada yang haram dalam perutnya. Abu Bakar. Aifatil batni, 4 perilaku utama
menghantarkan muslim menjadi orang yang tinggi derajatnya. Moga Allah berikan taufik kepada kita bersama, diberikan kemampuan mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah, hidup kita makin berkah, umur kita berkah, ilmu kita berkah, keluarga kita berkah, usaha-usaha kita makin berkah, lingkungan kita berkah. Allah beri kita semuanya barakah dunia dan barakah akhirat. Amin. Al-Fatihah. Bagi-bagi belum Bang ya? Kita kan udah bagi amplop ya? Iya. Udah kan? Belum. Oh belum? Belum kan enggak. Tanya. Kita baca Fatihah. Ini ada wakaf dari Jaya Bersama Stone 595.000 rupiah. Mudah-mudahan Jaya Bersama Stone makin maju, makin berkah, makin sukses adanya, dan pemiliknya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kemudahan segala urusannya, dan mudah-mudahan Allah qabul hajat dunia hajat akhiratnya. Amin. Al-Fatihah.